Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anak dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan menuntun kita melakukan pekerjaan hari ini dari Amsal 13 ayat 9, demikian firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terang selalu disambut dengan sukacita. Itu boleh kita lihat pagi-pagi ketika sinar mentari pagi mulai terbit, maka itu langsung disambut dengan nyanyian yang luar biasa indah dari burung-burung. Demikian juga misalnya bila terjadi pemadaman listrik. Ketika listrik itu menyala kembali, anak-anak bahkan juga orang tua langsung berteriak kesenangan. Demikianlah terang itu selalu disambut. Karena apa? Di dalam terang itu tidak ada ketakutan. Kenapa tidak ada ketakutan? Karena semua terang dan jelas boleh kelihatan. Sehingga kita boleh menentukan dan membedakan mana bahaya dan mana yang tidak bahaya. Di dalam kegelapan selalu ada ketakutan. Karena kita tidak tahu yang mana bahaya dan yang mana yang tidak bahaya. Yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara-saudaraku, di dalam terang juga kita dapat menentukan arah. Sehingga kita tidak akan tersandung. Dan kita boleh mencapai satu tujuan dengan jelas. Karena kita boleh melihat jauh ke depan. Tapi di dalam kegelapan, kita akan meraba-raba. Masih takut tersandung. Bahkan bisa saja jatuh dan masuk ke dalam jurang. Karena tidak dapat melihat jauh ke depan. Dan kita tidak tahu arah yang akan kita capai. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga di dalam terang kita akan dapat melihat keindahan. Karena warna-warni di sana-sini boleh kelihatan. Tetapi di dalam gelap tidak akan kelihatan apapun keindahan. Karena semuanya serba gelap dan mata kita tidak dapat melihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang ini biarlah terang orang benar yang gemilang itu menuntun kita menentukan arah kehidupan kita. Arah manakah yang kita tempuh dalam sinar terang yang diberikan Tuhan. Secara khusus hari ini, buat Indonesia yang tentunya mengenang tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Terang yang dari Tuhan melihat persamaan lebih baik daripada melihat dan mencari perbedaan. Orang yang diterangi Injil selalu melihat sisi baik, hal-hal mana yang dapat membuat kita dapat bersatu. Bisa saja kita berbeda marga, kita berbeda suku bangsa, tetapi asal kita dipersatukan dalam iman di dalam Kristus, maka kita adalah satu dalam cinta kasih-Nya. Tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus menawarkan satu pandangan dalam terang yang baru. Terserah agama apa dia, tetapi asal dia manusia, itu juga menjadi persamaan yang membuat kita dapat menjalin cinta kasih dan saling menolong. Seperti orang Samaria yang baik hati, yang menolong seseorang yang disamun dalam perjalanan ke Jeriko. Inilah terang gemilang dari orang yang benar. Yang kemudian, terang itu akan bisa membawa kita melihat hal-hal yang lebih baik untuk memperlihatkan dan melihat itu daripada hal-hal yang buruk. Orang yang telah menerima sinar Injil akan melihat semua sisi baik dari semua kejadian. Tapi orang-orang yang fasik, dia akan melihat sisi buruk dari semua hal yang baik. Maka orang-orang benar dalam situasi yang sulit juga masih mampu bersyukur karena dia melihat masih ada sisi baik yang diberikan Tuhan. Tapi orang-orang fasik yang pelitanya tadi padam dan redup, dalam hal yang terbaik sekalipun, dia senantiasa melihat hal yang tidak baik. Maka dalam hal yang terbaik sekalipun, orang yang demikian masih bersungut-sungut. Istilah yang sering saya katakan, dibawa ke surga juga, orang yang demikian akan bersungut-sungut. Terang Injili juga akan membawa kita kepada satu pengertian, bersatu lebih baik daripada bercerai. Karena apa? Tidur dua orang dalam situasi musim dingin akan saling menghangatkan. Lebih baik dua orang daripada menyendiri.
Lebih baik bersatu daripada bercerai-berai. Karena lebih kuat lidi kalau bersatu daripada dipisahkan satu-satu. Hanya terang Injil yang dapat memampukan kita melakukan itu. Dan terang yang Injili kemudian membawa kita kepada kemampuan untuk melihat berdamai lebih baik daripada perang. Perang tidak akan pernah memenangkan apa-apa. Karena ketika kita menang, mengalahkan orang yang kita perangi, yang kemudian tinggal adalah rasa was-was, hangus semuanya. Tapi dalam perdamaian, sisi manusia satu dengan yang lain saling menopang. Karena itu, biarlah terang Injil Tuhan menjadi terang kita, karena terang orang benar bercahaya gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Biarlah terang yang ajaib Yesus Kristus menuntun jalan kami di dalam kehidupan keseharian, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat akhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.